Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita sehat semua ya. Coba hari ini siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong Bapak PM-nya pimpin berdoa dulu ya. Ya, silakan. Oke, Kak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu senantiasa mengingatkan kepada kalian ya untuk selalu bersikap disiplin. Coba kalau kamu nggak disiplin berangkat ke sekolahnya pasti akan apa? Berantakan. Apanya berantakan? Baju bisa pakaiannya berantakan. Bisa apa lagi? Kalau misalkan nih nggak disiplin, bangunnya siang, berarti otomatis ke sekolahnya juga akan kesiangan. Ya, jadi Ibu ingatkan untuk kalian harus senantiasa menerapkan sikap disiplin. Supaya apa? Supaya apa coba? Supaya ya Ijan, supaya apa? Supaya terbiasa, terus cita-cita kita nanti bisa tercapai ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita nyanyikan dulu lagu nasional ya, lagu Garuda Pancasila. Hari ini coba gini, apa kamu pernah melihat YouTube gak? Ngapain ke YouTube? Biasanya ngapain? Nonton apa? Bisa nonton kartun, bisa apa lagi di YouTube? Tutorial membuat apa misalkan? Layang-layangan bisa. Atau kalian pernah menggunakan aplikasi lain selain YouTube? Apa? TikTok. Ya. Nah, coba menurut kalian, kira-kira aplikasi itu langsung jadi ada atau ada yang membuatnya? Membuatnya. Nanti kita pelajari kenapa aplikasi tersebut bisa berjalan. Ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya. Nah, tujuan kita belajar tentang berpikir komputasional diantaranya yaitu setelah kalian melakukan demonstrasi dan juga diskusi, kalian bisa memecahkan masalah sehari-hari. Sebelum ke materi, Ibu punya game dulu nih. Ilham, suka bermain game
Suka kenapa? Kenapa suka bermain game? Seru. Iya. Nah, supaya seru, ibu punya game nih, Jody. Nih, ibu punya titik hitam 11. Dimulainya dari sebelah sini, garisnya tarik garis, kemudian akhir garisnya harus di sini, di titik yang ini nih. So, siapa yang bisa? Kelompok mana? Yang mau coba boleh, silakan Ijan. Mau Ilham? Boleh. Gampang? Coba kita nih. Mana? Oh, hebat. Nah, terima kasih. Udah dulu ya permainannya. Nah, game yang kita mainkan barusan itu ada hubungannya dengan berpikir komputasional yang sekarang akan kita pelajari ya. Baiklah, supaya lebih jelas lagi, mari kita saksikan video. Ibu punya video. Kalian simak baik videonya ya. Simak baik-baik videonya supaya kalian nanti dapat gambaran apa sih itu berpikir komputasional. Ya. Terus nanti konsep berpikir komputasional itu prinsipnya apa aja atau memuat apa saja, ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma.
artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Nah, coba setelah menyimak video tadi, apa yang dapat kamu pelajari? Kamu dapat apa sih dari video tadi? Tentang apa? Ayo apa? Hah? Berpikir apa? Nah, apa itu berpikir komputasional? Dari video apa katanya? Apa itu? Bisa menyelesaikan masalah. Oh, bisa menyelesaikan masalah besar ke masalah kecil katanya. Ini aja dulu dari kata komputasional. Menurut kamu komputasional itu berhubungan dengan apa sih? Dengan komputer. Berarti kita itu harus mampu menyelesaikan masalah dengan berpikir secara ya. Berarti kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara apa? Cara efektif dan efisien. Dalam berpikir komputasional itu tadi ada berapa prinsip yang diterapkan? Ada 4. Yang pertama prinsip apa? Dekomposisi. Atau apa sih dekomposisi itu? Proses pemecahan masalah. Contohnya, nanti kita praktekkan, ya. Pernah nggak bikin jus? Jus apa? Alpukat. Bisa jus apa lagi? Mangga, Jeruk, apel, jeruk, apa aja boleh, ya, buah-buahan banyak. Terus yang kedua, prinsip apa? Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mengidentifikasi kesamaan pola dalam berbagai permasalahan komputer. Atau ini apa sih pengenalan pola ini sering digunakan untuk membuat program komputer. Supaya apa? Supaya lebih efisien. Ya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip abstraksi. Apa itu prinsip abstraksi? Ibu mau satu orang. Apa itu prinsip abstraksi? Proses menyaring informasi. Informasinya disaring harus yang apa? Atau ini proses menyaring informasi yang lebih penting. Jadi kita itu harus memproses informasi. Jadi yang pentingnya aja, abaikan yang tidak penting. Ya, disaring di proses abstraksi. Ya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah algoritma thinking atau apa? Berpikir algoritma. Apa itu berpikir algoritma? Ada yang tahu? Menyusun langkah-langkah. Contoh begini. Tahu teh celup? tahu. Gimana langkah-langkah pembuatan teh celup? Siapkan panci, terus masukkan air, kemudian nyalakan kompor, terus Tunggu air mendidih. tunggu air mendidih, kemudian Masukkan teh celup. tuangkan air ke dalam gelas, kemudian masukkan teh celup, kemudian tambahkan gula, kemudian aduk pakai sendok. Nah, itu adalah contoh algoritma thinking atau berpikir algoritma. Jadi harus menyusun langkah-langkah, ya. Nah, ibu mau kasih contoh yang dekomposisi, ya.
Tadi contoh di komposisi, contohnya apa? Kita membuat apa? Pembuatan jus. Coba ketika kita akan membuat jus, ya, apa aja langkah? Kan ingat dekomposisi itu adalah proses pemecahan masalah dari masalah yang besar menjadi masalah yang kecil, atau menyederhanakan masalah dari masalah yang kompleks ke masalah yang sederhana, atau tadi itu yang diperkecil. Coba kalau kita akan membuat jus, pembuatan jus, yang pertama siapkan bahan, yang kedua siapkan alat, kemudian yang ketiga langkah-langkah pembuatan jus. Oke, gimana? Semuanya udah? Udah belum? Udah. Sebentar, kita perhatiannya dulu ya. Untuk presentasi kelompok, Ibu minta perwakilannya aja 2 orang, ya. Jadi silakan kamu tentukan kelompoknya siapa nanti yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dapat dipahami nggak? Mengerti? Ya, silakan diskusikan siapa yang ke depan. Udah? Kelompok yang pertama maju adalah kelompok Nida. Silakan ke depan. Ibu minta perhatiannya. Ini ada perwakilan dari kelompok apa namanya? Kelompok harimau mau presentasi ke depan. Silakan kalian simak, silakan kalian perhatikan apa hasil diskusi dari kelompok harimau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok harimau. Saya dari ketua dari kelompok harimau. Saya bernama Nida dan saya di anggota kelompok harimau adalah Girin, Kosim, Iqmal, sama Asep. Hasil diskusi kami adalah sebagai berikut. Satu, siapkan bahan. Kedua, siapkan alat. Ketiga, langkah-langkah pembuatan kopi. Langkah kecil 1, siapkan bahan. Kopi, air. Yang harus disiapkan apa aja berarti besok. Kopi, air. Kedua, siapkan alat. Panci, gunting, batu. Langkah-langkah pembuatan: buka kopi terlebih dahulu, lalu keluarkan bumbu yang ada di dalamnya. Isilah panci dengan air, lalu nyalakan kompor, lalu masukkan mie ke dalam panci. Tunggu sekitar 5 menit agar mie matang. Sesudah matang, masukkan mie ke dalam wadah dan buka bumbu kopi menggunakan gunting. Lalu tuangkan bumbu kopi ke dalamnya, lalu adukkan bumbunya agar tercampur rata dan kopi siap dinikmati. Dan kompor dimatikan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu buat kelompok harimau. Nah, silakan duduk. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Ya, duduk. Waalaikumsalam. Nah, ada perbedaan ternyata. Kalau dari kelompok Kijang ya, kelompok Kijang tadi langkah besarnya apa aja? Persiapan. Yang kedua, langkah
pembuatan. Yang ketiga, langkah penyajian. Beda nggak dengan kelompok ini, kelompok harimau? Kalau kelompok harimau tadi langkah besarnya apa? Siapkan bahan. Yang kedua, alat. Yang ketiga, langkah-langkah pembuatan pop mie. Termasuk ketika menyeduh mie-nya tersebut. Kalau kelompok ini jadi masukkan dulu air ke pop mie, baru setelah mie-nya mengembang nanti baru dimasukkan bumbunya. Kalau kelompok ini pembuatannya ini kan jadi buka pop mie-nya, kemudian bumbunya dituangkan, baru masukkan air, kemudian tutup, tunggu sampai matang. Mendidih. Airnya mendidih dulu nggak tadi lupa itu? Mendidih dulu berarti tunggu sampai matang. Menurut kalian harus bumbu dulu yang dimasukin atau air dulu masukin ke mie, baru nanti kalau udah matang baru masukin bumbunya? Mana? Masukkan bumbu ke dalam pop mie, ke dalam apa namanya cup itu. Supaya apa? Supaya sama-sama matang. Di situ kan suka ada bumbu kayak seledri kayak gitu ya. Belum toppingnya, terus ada lagi wortel kan, ada ya sayuran keringnya. Nah, kalau sayuran keringnya kena panas, nanti sama akan jadi matang atau mengembang. Ya. Tepuk tangan dulu buat semua kelompok. Terima kasih ya. Kita sudah sama-sama mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Untuk selanjutnya kita buat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Coba, apa yang kita sudah pelajari hari ini? Kesimpulannya apa? Tadi kita belajar tentang apa sih? Berpikir apa? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Proses berpikir apa? Untuk apa tadi? Ingat gak? Proses berpikir untuk memecahkan masalah sehari-hari secara efektif dan efisien. Terus yang keduanya, prinsip berpikir komputasional itu ada berapa? 4. Yang pertama apa? Dekomposisi atau apa dekomposisi itu? Proses pemecahan masalah. Kemudian yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, algoritmatik atau langkah-langkah penyelesaian masalah. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kemudian setelah kita belajar, mari kita refleksikan pembelajaran kita hari ini sama-sama. Coba menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana?